Yo, what's up guys, kembali lagi di channel Aldo Sapulete. Oke, jadi di video kali ini adalah Q&A RRG part 2. Wih, gokil, karena di Q&A pertama itu videonya booming dan di komentarnya itu bilang part 2. Oke, ini part 2. Oke, jadi langsung aja kali ya, gak usah basa-basi, kita benerin dulu ya kan topi yang sangat luar biasa ini. Dan mari kita lanjutkan. Pertanyaan yang pertama yaitu saya kelihatan? Oke. Pertanyaan pertama itu, kenapa RRG harus tamat sih Kak Aldo? Padahal kan belum sempat lihat Kak Aldo sama Tisa pacaran. Aduh, pertanyaan yang sangat luar biasa ini ya kan. Jadi gini guys, di plot kemarin itu Tisa sama Deva itu akhirnya ya sungguh berat diceritakan, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Akhirnya Deva mengalah karena Tisa sudah berpaling kepada Raihan. Ya, tapi setelah Tisa udah sama Raihan, di situ tuh kalau kalian fokus ya, Deva itu mau dijadiin sama si Naomi. Ya, oke, ngerti? Deva mau dijadiin sama Naomi. Naomi itu siapa? Naomi itu yang ada di Black Angel. Aduh, yang rambutnya pendek begini, mungil-mungil gitu, ya kan? Pokoknya itu tuh pas Tisa udah memutuskan lah ya, penulisnya bikin Tisa sama Raihan, Deva dibuat sama si Naomi dari Black Angel. Tapi ya begitulah, karena ya RRG mau tamat, jadi akhirnya cuman sekilas doang Deva sama Naomi tatap-tatapan. Udahlah, nggak usah sedih ya kan. udah sesi sedihnya itu udah kemarin itu, jangan dibawa-bawa lagi sekarang. Oke, kita langsung aja lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke, pertanyaan yang kedua itu, siapakah yang paling usil di lokasi? Terus yang paling pendiam dan jarang banget ngumpul? Hehehe, dijawab ya kak. Oke, pasti dijawab. Yang paling usil itu sebetulnya gue juga termasuk orang yang paling usil kalau di lokasi syuting, tapi gue nggak terlalu banget lah. Nah, yang paling usil itu anak-anak mafioso. Anak-anak mafioso itu yang paling rusuh, tapi dari usilan itu cuman bercanda doang, buat seneng-seneng doang. Jadi aduh, kalau ngebahas ini tuh keinget gitu loh kalau kemarin-kemarin. Sayangnya udah tamat ya kan. Tapi ya menurut gue pribadi banyak sih yang ngusil itu. Dari Peaceable juga ada, tapi yang paling menonjol itu anak-anak mafioso ya kan. Kalau di Peaceable itu ya ada gua, ada Egi yang usil gitu. Tapi kalau yang paling menonjol anak mafioso. Begitulah. Oke, udah terjawab. Nah, kalau yang untuk pendiam, kalau dari anak Peaceable itu kalau mau dibilang pendiam sih nggak ada sih. Kayak semuanya tuh ya standar lah, kayak orang-orang biasa lah, nggak terlalu pendiam banget. Tapi kalau di mafioso itu ada yang pendiam, itu si Georgie lah. Tapi dia itu bukan pendiam dalam arti kayak gue nggak suka ngobrol, gue nggak suka ini, bukan. Dia itu karena lagi mau mendalami karakter dia. Itu yang gue suka dari si Georgie anak mafioso begitu. Jadi dia kalau ada suatu waktu dia itu sendiri karena dia mau mendalami karakter dia sebagai Georgie begitu. Oke, udah terjawab. Langsung aja kita menuju ke pertanyaan yang ketiga. Let's go. Pertanyaan yang ketiga, yang nentuin jam tayang itu siapa kak? Emang setiap sinetron gak bisa milih jam tayangnya sendiri kak? Ini dia. Ini gue mau mempertegas lagi ya kan. Kemarin itu pas di Q&A pertama itu gue udah sempet ya
ngebahas soal ini ya, tapi berhubung ada yang tanya kayak gini, gue ingin memperjelas lagi nih di sini nih. Q&A RRG part 2. Oke, jadi gini, yang nentuin jam tayang itu bukan pemain guys. Kita sebagai talent ya, fokusnya adalah acting. Nah, untuk menentukan jam tayang, terus dan lain hal lah di luar dari acting kayak gitu, itu orang-orang kantor. Jadi kita sebagai talent ya hanya fokus untuk acting aja, profesional di situ, totalitas. Untuk menentukan jam tayang itu adalah orang-orang kantor. Jadi kalau misalnya kalian mau protes kayak RRG pindah jam tayang, terus kayak misalnya BHSI pengen pindah jam tayang gitu, kalian bisa protes ya ke orang-orang kantor. Jangan kalian protes ke pemain ya, talent gitulah. Karena kalau kalian protes ke talent, kita juga nggak bisa berbuat banyak hal gitu. Karena kembali lagi, orang kantor yang menentukan itu semua. Oke? Jadi begitu guys. Oke, pertanyaan yang keempat itu adalah anak disable yang paling iseng siapa? Tadi tuh udah gue sempet singgung tuh yang pertanyaan sebelumnya. Oke, di sini gue bakal kasih tahu lebih jelasnya lagi nih. Di disable yang paling iseng itu adalah yaitu gua dan Egidius. Jadi gue sama Egidius itu di disable terkenal iseng juga, ya kan? Jadi ya sebetulnya kita iseng itu hanya untuk bercandaan guys, bukan beneran gitu. Dan kalau misalnya gue bercanda sama Egi juga, bercandaannya mungkin ini nggak bisa dipakai untuk ke orang lain. Ini cukup gue sama Egi doang nih yang bercanda kayak begini. Karena kalau misalnya gue bercanda ke orang lain, ya kan, menggunakan sistem gue bercanda sama Egi, otomatis tuh orang pasti bakal, aduh, baper banget tuh, ya kan. Langsung dia kayak murung, bisa aja begitu. Makanya gue kalau misalnya mau bercandaan pakai sistemnya yang biasa sehari-hari sama Egi gitu, gue nggak mau pakai ke orang lain. Itu cukup gue sama Egi aja. Dan gue sama Egi emang dekat, dan juga kita ya begitulah, kita itu kalau misalnya lagi break syuting kita sempet-sempetin untuk jailin orang, ya kan, daripada mereka main HP atau mereka cuman gabut, ya kan, duduk-duduk doang. Ya kita bikinlah suatu konsep yang dimana konsep itu mengisengkan orang gitu, ya kan. Ya kembali lagi itu hanya untuk senang-senang saja. Oke. Jadi begitulah. Oke, lanjut pertanyaan yang kelima. Gimana perasaan RRG udah tamat? Oke, perasaannya itu jujur gue sedih banget RRG tamat, ya kan. Dan jujur kenapa gue sedih, karena ya di situ tuh kita chemistry-nya udah dapet, terus pertemanannya itu wah gokil banget, beda dari gue sebelum-sebelumnya gitu loh, sinetronnya gitu. Terus kebersamaannya itu luar biasa banget. Intinya ya perasaan gue sedih pada saat dengar Roda-Roda Gila mau tamat. Apalagi tuh pas momen dimana itu scene terakhir, ya kan, malam-malam itu, padahal gue nggak mau nangis men, tapi ya gimana lagi, ya kan, gue kebawa nangis juga karena di situ bukan hanya pemain doang yang nangis, bahkan kru aja itu semuanya nangis gitu loh. Jadi emang ini tuh bener-bener kebersamaannya itu menurut gue pribadi luar biasa banget men. Sudahlah, tidak usah dibahas panjang-panjang, ya kan. Udah langsung aja kita lanjut ya pertanyaan selanjutnya, karena kalau mau dibahas lagi aduh sedih banget men. Oke, langsung aja pertanyaan yang keenam. Pertanyaan yang keenam itu adalah cewek paling usil di lokasi. Kalau kita bahas soal cewek ya, sebetulnya kalau untuk cewek gue rada susah untuk jawabnya ya. Karena kalian tahu sendiri yang paling usil itu ya cowok. Kalau untuk cewek, bentar gue mikir dulu siapa ya.
Nggak ada sih men, gue nggak pernah ngeliat cewek di roda-roda gila itu ada yang usil gitu loh. Nggak ada men, asli nggak ada. Oke, gue juga rada bingung nih mau jawabnya gimana. Iya benar, gak ada men. Sorry banget gue nggak bisa kasih tahu karena ya jujur gue nggak tahu siapa yang usil. Jadi yap, menurut gue pribadi nggak ada yang usil. Begitu. Oke, pertanyaan yang ketujuh langsung aja gue baca. Sebuah sifat dari pemain RRG. Sebutkan kali ya, sebutkan sifat dari pemain RRG. Karena pemain RRG banyak banget dan mungkin gue nggak bisa beberkan satu persatu. Kalian juga tahu kan, pemain roda-roda gila itu lebih dari 30 orang, ya kan? Ya intinya gue mau simpulkan aja untuk semuanya, ya kan? Jujur dari gue pribadi, pemain roda-roda gila itu menurut gue pribadi adalah mereka itu memiliki suatu sifat yang dimana kebersamaan menurut mereka itu sangat luar biasa. Terus juga mereka mau membagi ilmu mereka yang udah mereka miliki. Jadi kita tuh terkadang juga duduk, terus kita sharing ilmu masing-masing, kita sharing juga, pokoknya apapun itu sharing. Dan menurut gue pribadi sifat mereka itu baik semua, gak ada yang pelit ilmu yang udah mereka miliki mereka bagi supaya ya bukan mereka aja gitu loh yang bagus, tapi kita juga bisa bagus gitu loh. Pokoknya ya gokil parah lah. Luar biasa. Oke, langsung aja pertanyaan yang ke-8, yaitu ke tempat syuting RRG di mana? Oke, tempat syuting RRG itu ini dari awal banget ya gue kasih tahu ya. Jadi pada saat dulu ya kita syuting promo itu pindah-pindah lokasi. Kita pernah di Taman Mini, terus kita pernah di Bandung pas itu, terus pernah di Sentul, ya kan? Kita pernah di Cibubur, kita pernah di Taman Wiladatika juga tuh, ya kan? Kita pernah di Kota Wisata, ya pokoknya banyak banget men. Kita pernah di Bekasi juga, ya kan? Intinya base camp kita pada saat kita udah tayang ya, itu ada di Kota Wisata. Itu base camp pertama kita di Kota Wisata, di Alam Resto itu tuh. Ya pokoknya itu pertama banget pas itu. Nah tapi pas ada kabar RRG pindah lokasi syutingnya, base camp kedua kita itu di Studio Persari. Oke, jadi begitu guys. Dan masih banyak lagi lokasi-lokasi syuting roda-roda gila yang gak bisa gue sebutin karena udah lupa begitu. Oke, lanjut aja pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang ke-9 itu adalah kesan pesan apa yang mau disampaikan buat cast, kru, dan lain-lain ada di RRG. Oke, kesan pesan gua untuk kesan dulu ya. Untuk kesannya untuk pemain dan juga kru roda-roda gila menurut gue pribadi seru, asik, gokil, mantap, kebersamaannya gokil parah. Pokoknya the best untuk pemain dan juga kru roda-roda gila. Untuk pesannya dari gua, semoga kita bisa seproject lagi dengan pemain-pemain dan dengan kru-kru yang sama. Amin. Oke, tiba saatnya untuk pertanyaan yang ke-10 yang terakhir. Oke, gimana kelakuan Kak Juju waktu di lokasi syuting? Waduh. Oke, kelakuannya Juju itu kalau di lokasi syuting menurut gue pribadi asik sih dia. Karena kita juga sering nongkrong sama dia. Dan menurut gue pribadi dia itu anaknya welcome parah. Dan kalau misalnya gue ngajak ngobrol atau anak-anak lain yang ngajak ngobrol dia, gue suka dari dia itu pada saat kita ngajak ngobrol itu dia tuh nyambung. Itulah, dan dia juga menurut gue pribadi dia nggak mau pelit ilmu. Ilmu yang udah dia dapatkan dia itu bagi-bagi ke kita-kita gitu loh. Jadi gue juga pernah sharing-sharing sama dia, kayak gue juga pernah minta masukan dari dia, ini gimana. Dia gak pelit ilmu. Apa yang dia udah dapat, dia mau bagi ke kita-kita. Juju, gokil banget loh. Gokil. Semoga gue bisa seproject lagi sama Juju, oke? Amin. Oke guys, jadi segitu aja video gue untuk
Q&A Roda-Roda Gila part 2 ya kan. Komen lagi kalau misalnya kalian suka sama Q&A Roda-Roda Gila seperti ini, oke? Nanti kalau misalnya banyak komen, gue bakal buat lagi seperti ini dan gue bakal kasih tahu lagi lebih dalam tentang Roda-Roda Gila dan juga tentang di lokasi syuting Roda-Roda Gila, oke? Makanya kalau misalnya kalian setuju sama Q&A Roda-Roda Gila ini, kalian juga nanti komen ya di snapgram gue, karena nanti gue bakal buat suatu kuis yang dimana kalian kasih dah tuh pertanyaan kalian di situ. Dan kalau bisa ya pertanyaannya jangan sama, ya kan? Dan juga kalau bisa pertanyaannya itu pertanyaan yang keren gitu loh. Dan pertanyaan kalian tuh yang kreatif gitu, oke? Gue tunggu pertanyaan kalian dan thank you yang udah nonton video gue. Jangan lupa kalau kalian udah menonton video gue, jangan lupa untuk klik like, comment, share video ini dan juga subscribe channel gue. Karena dari keempat ini mendukung gue untuk berkarya terus di YouTube. Oke? Spam di kolom chat video ini untuk bikin part 3. Oke? Gue tunggu dari kalian. Terima kasih semuanya. Dadah.